Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang sudah saya siapkan yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil besok ketika market sudah kembali buka di hari Senin besok. Nah, di sini seperti video-video saya sebelumnya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apa kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya, atau malah ternyata kita harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya, apa kita sudah bisa mulai entry atau masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, langsung aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Wika. Nah, Wika ini sendiri kalau kita lihat secara trennya saham ini masih bergerak downtrend ya. Kalau kita lihat dari garis MA-nya, di mana MA50 masih berada di bawah MA200, akan tetapi saat ini harga sudah berada di atas MA50 ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat dia sudah berhasil breakout dari resistance trendline downtrendnya ini ya. Garis biru ini saya hilangkan dulu MA-nya. Nah, di sini garis biru ini dia sudah berhasil breakout dan kemudian dia retest lagi di sini. Di sini dia berhasil breakout dan kemudian retest tepat di sini dan kemudian dia kembali naik lagi. Oke, di sini saya hapus aja biar nggak terlalu rame. Ini saya hapus. Dan ini juga saya hapus karena sudah dilewati ya. Oke, seperti ini. Terus kita akan kembali di posisi saat ini. Nah, kalau kita lihat di posisi saat ini, saham Wika ini sedang bergerak sideways di dalam area ini ya, dimana dia kemarin menyentuh area resisten ini. Area resisten harga berapa nih? Harga 985 ya di sini ya, di tanggal 20 April, dan kemudian dia turun lagi ke area supportnya dan kemudian menyentuh lagi di tanggal 8 Juni dan kembali turun lagi, dan kemudian kemarin sempat di breakout ya di sini tanggal 28 Juni. Akan tetapi dia kembali lagi ke area support, dan saat ini atau kemarin terakhir di tanggal 5 Agustus kemarin dia kembali lagi ke area resisten ini. Pertanyaannya, apakah dia akan berhasil breakout? Apakah dia akan kembali lagi ke area supportnya? Nah, jadi tentunya untuk kalian yang masih punya saham Wika ini perlu kita perhatikan ya, nanti apakah dia berhasil ngejebol harga 985 dan bertahan, ataukah nanti dia ternyata tidak berhasil ngejebol dan kemudian kembali turun ke harga-harga ke area support ini di harga 905. Dimana kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, polanya adalah seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan nanti dia kalau nggak berhasil nge-breakout ke atas, ada kemungkinan dia akan kembali ke bawah sini ya. Dan berada di sini dan akhirnya dia memutuskan apakah dia akan breakout ataukah dia akan nge-breakdown area supportnya ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya, nanti kita perhatikan kalau dia berhasil breakout kita bisa hold terus, tapi kalau semua nanti dia ada indikasi rejection atau muncul candle merah atau candle penjualan seperti ini, mending kita bisa amankan profit yang udah kita dapat dulu daripada dia harus kembali ke area support 905-an ini. Dimana kalau kita misal kemarin beli misal di harga 920-an, berarti kita sudah dapat untung sekitar 6,31%. Kalau seumpama nanti dia kembali ke harga-harga 900-an ini, berarti otomatis kita yang kemarin belinya di sini, beli di harga 920-an ini, otomatis kita akan minus 1, atau minus sekitar 2,38% ya, kalau seumpama dia kembali ke area supportnya ini. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk kalian yang masih belum punya, untuk saham Wika ini saya sarankan kalau yang mau masuk ketika dia kita masuk aja ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 985 ini, baru kita bisa mulai entry. Tapi kalau dia seumpama belum berhasil breakout, mending kita sabar aja dulu, kita lihat pergerakannya saham Wika ini akan kemana. Jadi kalau seumpama kita masuk terlalu buru-buru, bisa aja nanti kita masuk dan ternyata dia kembali ke area support 900-an ini atau ke harga 905 ini ya. Seperti itu ya untuk saham Wika. Selanjutnya ada saham PTPP. Nah, PTPP ini juga sama ya seperti saham Wika tadi, dimana dia sudah berhasil breakout dari resistance trend downtrendnya ini. Ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah resistance trend downtrendnya, dan kemudian kemarin dia berhasil di breakout ya di sini. Di tanggal 25 Juni 2022 dia berhasil di breakout, dan kemudian saat ini dia masih tertahan di area resisten ini ya, di sini di harga 990-an, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Ada dua kali resisten di sini atau pengujian di sini di tanggal 9 Juni 2022 dan kemudian di tanggal 28 Juni 2022, dan kemudian saat ini dia sudah kembali menyentuh lagi ya. Oke, ini akan saya hapus aja resistance trend downtrendnya ini, dan kemudian ini supportnya ini akan saya panjangkan seperti ini. Nah, jadi sama seperti saham Wika tadi, di mana dia sudah berhasil breakout dari resistance trend downtrendnya dan kemudian dia bergerak sideways di dalam area sini ya, sama seperti saham Wika tadi.
Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih punya saham PTPP ini masih sama, kesimpulannya sama seperti saham Wika tadi. Kita perhatikan nanti apakah dia mampu menembus harga 990-an atau enggak. Kalau dia berhasil menembus harga 990, kita bisa hold terus, berarti reversalnya semakin menarik ya dari saham Wika ini. Jadi kalau dia berhasil breakout dari harga 990-an, target selanjutnya adalah di harga 1120-an ya di sini ya. Oke. Tapi kalau semua nanti dia mental, kemudian muncul candle rejection seperti ini, ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke harga 880-an. Jadi ya bisa diikuti boleh enggak. Nanti kalau semua nanti muncul candle rejection atau muncul tekanan jual di sini di tanggal 8 Agustus nanti, mending kita take profit dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali lagi ke harga-harga di mana kita beli, atau parahnya ternyata kita malah harus minus ya. Misal kita beli di harga 900-an dan kemudian dia kembalinya turun sampai ke harga 800-an ya. Jadi minus, kita malah jadi minus 3,70-an. Padahal sebelumnya kita kalau misal kita beli di harga 905 aja dan kemudian saat ini kita sudah positif 5,63% ya. Ya, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham PTPP ini, kita sama ya. Jadi sama seperti saham Wika tadi, kita tunggu dia berhasil breakout dari harga 990 baru kita bisa mulai entry. Atau kalau seumpama dia nggak berhasil breakout, kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya ini di harga 880-an ini ya, dimana di sini berapa kali diuji ya. Di sini ada di sini di tanggal 19 Januari 2022 dan kemudian di sini juga sempat menjadi support lagi di tanggal 8 Maret 2022 dan kemudian kembali menjadi support lagi tanggal 19 Mei dan kemudian kemarin menjadi lagi support menjadi di tanggal 11 Juli 2022. Jadi ada kemungkinan nanti kalau dia reject dia akan kembali lagi ke area support yang di harga 880-an ini. Jadi sabar aja dulu. Kita bisa gunakan teknik buy on breakout kalau dia berhasil breakout, tapi kalau nggak breakout kita bisa gunakan teknik buy on support ya. Jadi di sini kita beli di area supportnya. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari MA-nya sendiri di sini masih downtrend ya, dimana MA50 masih berada di bawah MA200, tapi di sini juga sama. Di sini kalau MA harganya sendiri dia sudah berada di atas MA50-nya, jadi PR-nya adalah di sini ya, di resisten ini, dimana di sini juga ada MA200-nya. Kalau seumpama dia berhasil breakout dari harga 990-an-nya, otomatis dia sudah berada di atas MA200-nya dan kemudian berarti di situ adalah semakin menarik dari saham PTPP ini, berarti reversalnya akan semakin valid ya, dimana dia sudah berada di atas MA200-nya dan kemudian MA50-nya juga akan mengikuti, akan bergerak ke atas dan kemudian akan terbentuklah yang namanya golden cross, dimana MA50 akan memotong ke atas MA200-nya. Selanjutnya ada saham Inco. Nah, saham Inco ini sendiri kalau kita lihat dari struktur MA-nya di sini masih uptrend ya, di mana MA50 masih berada di atas MA200, akan tetapi kemarin dia sempat MA-nya sempat melemah ya di sini ya, di mana di sini ketika di tanggal berapa ini? Di tanggal 14 Juni 2022 dia ngejebol MA50-nya dan kemudian bergerak turun terus sampai ke harga 4.725 dan saat ini dia sudah kembali lagi nge-breakout lagi ya MA200-nya dan kemudian berada atau closingnya saat ini hari Jumat kemarin dia sudah berada di atas MA50 kembali ya. Jadi di sini tidak sempat terbentuk yang namanya dead cross ya, dimana MA50 memotong ke bawah MA200, akan tapi di sini sudah hampir terjadi gesekan tapi dia kembali naik lagi. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah resisten trendline-nya ini, dimana kalau kita lihat strukturnya sudah terbentuk struktur downtrend ya, dimana di sini adalah resisten awalnya dan kemudian sudah terbentuk higher low. Higher low itu adalah resisten yang semakin lama semakin merendah di tanggal 31 Mei 2022 kemarin. Dan kemudian kalaupun nanti dia kuat, dia masih punya PR harus melewati resisten trendline downtrend ini ya di harga 6.850-an ini. Apakah dia akan mampu dijebol? Apakah dia di sini akan kembali turun lagi ya? Jadi di sini ada kemungkinan dia akan ke sini dan kemudian kalau dia berhasil breakout kemungkinan akan lebih menarik lagi dari saham Inco ini. Tapi kalau nggak berhasil breakout ya sama, dia akan bergerak semakin menurun seperti dan membentuk higher low yang konsisten ya seperti ini. Nah, jadi di sini walaupun dari struktur MA-nya dia masih uptrend, di mana MA50 masih berada di atas MA200, tapi dari struktur resistennya dia bisa dibilang sudah terkonfirmasi akan downtrend ya, dimana resistennya semakin lemah semakin menurun. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Inco ini dan kondisinya sekarang sudah profit, kita bisa perhatikan di area-area resisten trendline downtrend ini atau di area support resisten struktur ini ya, yang sebelumnya adalah area support sini.
dimana ini sempat menjadi support di tanggal berapa ini, tanggal 12 Mei. Berarti ketika support di breakdown, maka support berubah fungsi menjadi area resisten. Sebelumnya di sini udah diuji ya, di sini ya, di tanggal 1 Agustus kemarin sudah diuji dan kemudian dia sudah turun. Dan kemudian nanti di sini ya bisa kita perhatikan lagi aja. Jadi nanti apakah dia akan melanjutkan penurunannya ataukah dia akan menyentuh lagi harga-harga 6.650 ini. Kalau dia berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya ini, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan kembali ke harga 8.725 ini kalau dia berhasil breakout. Tapi kalau nggak berhasil breakout, kalau sudah profit, ya sudah, mending kita jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada kita harus, atau daripada dia harus kembali lagi ke harga-harga dimana kita beli, atau malah ternyata kita harus cut loss ya, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya dan kemudian posisinya saat ini masih loss, dia nanti mungkin bisa perhatikan juga di area sini ya. Jadi bisa dibilang kalau emang posisi loss, misalnya kita belinya terlalu tinggi kemarin di harga 8.200-an, ya mungkin di sini bisa kita pertimbangkan. Kalau seumpama nanti dia breakout, kita bisa hold terus. Tapi kalau seumpama dia reject, ya terserah kalian mau keluar dulu atau hold aja terus saham Inco ini. Bisa dibilang ya saham Inco ini saham yang lumayan bagus juga ya untuk secara fundamentalnya. Cuman kalau secara tren apanya istilahnya, dari tren teknikalnya, dia bisa dibilang sudah memasuki fase downtrendnya dari struktur resistennya ya. Oke, atau mau untuk maksimalnya sama seperti video saya sebelumnya, kita buat aja batasan di harga 4.725-an ini. Tapi bisa dibilang ini cukup jauh banget ya. Kalau seumpama dia dari harga saat ini, misalnya saya ambil sini dan kemudian kita cut lossnya ketika dia ngejebol harga 4.725 ini, berarti minus kita itu sekitar 23,63%. Coba aja kita asumsikan misalnya kemarin kita beli di harga-harga 8.200-an dan kemudian kita cut loss ketika nanti dia menyentuh area sini atau ketika dia tidak berhasil nge-breakout resisten terlalu ini. Jadi dia minus kita sekitar 20,48%. Tapi kalau kita cut lossnya di sini, jadi minus kita bertambah sekitar 43,15%. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita membeli saham, kita harus perhatikan dari resikonya sendiri, jangan asal masuk aja. Jadi kita bisa tahu ketika kita beli, kita tahu di mana kita harus keluar ya. Jadi misalnya kemarin beli di tanggal-tanggal ini ya, tanggal 20 Juni, misal kita beli di harga 6.625-an. Dan kemudian ketika dia ngejebol di sini, harusnya kita sudah keluar ya di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus perhatikan dari technical analisisnya. Dan kemudian untuk kalian yang masih belum punya saham Inco ini, saya sarankan pantau aja dulu pergerakannya akan kemana saham Inco, di mana saat ini sendiri dia sudah berada di area-area resistennya ya, atau mendekati area resistennya. Sini kita lihat dari risk rewardnya, tentunya ya bisa dibilang ya menarik juga sih. Misalnya di mana kita target kita di harga 6.650 dengan persentase 9%-an, tapi cut loss kita bisa dibilang kalau saya pribadi saya akan maksimalkan di sini. Kenapa di sini? Karena kalau saya buat di sini itu bisa dibilang nanggung ya, karena di sini juga ada support selanjutnya. Nah, kalau di sini juga di bawah MA juga bisa dibilang nanggung. Jadi saya maksimalkan aja di sini. Nah, di sini berarti kurang menarik ya. Dimana kalau kita masuk, kita ada kemungkinan kita dapat profit sekitar 9%-an, tapi kalau seumpama dia kalau dia turun, kita harus siap merelakan sekitar 23,36%. Jadi saran saya kalau emang masuk, kita pastikan aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Jadi dia tidak membentuk higher low yang baru, tapi dia bisa dibilang sudah nge-breakout area resisten trendline downtrend ini. Atau kalau seumpama nanti dia di sini mental lagi, ya udah kita jemput aja di area-area supportnya ya. Baru kita bisa mulai entry. Jadi kesimpulannya, pantau aja dulu, wait and see dulu untuk melihat pergerakan ke depannya dari saham Inco ini. Selanjutnya ada SMDR. SMDR ini cukup menarik ya, dimana kalau kita lihat dari MA-nya sendiri masih valid uptrend, dimana MA 50 berada di atas MA 200, walaupun kemarin dia sempat dijebol ya MA 50-nya di sini di tanggal berapa ini? Di tanggal 30 Juni dia sempat dijebol, turun terus, dan kemudian masih tertahan di support trendline uptrendnya ini ya di sini. Dimana support trendline uptrendnya ini saya hubungkan dari support sebelumnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian di sini terbentuk yang keenamnya ya. Dan kemudian dia kembali mantul lagi, dan berarti ketika dia menyentuh area ini di sini berarti dia sudah naik sekitar berapa persen? Naik sekitar 32%-an ya. Wow, luar biasa.
Nah, saya akan munculkan lagi. Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih punya saham SMDR ini sangat-sangat aman untuk kita hold terus dengan target kita selanjutnya adalah di harga 4.000-an ini atau di harga 4.080-an atau batas bawahnya di harga 3.950-an. Jadi ada kemungkinan kita akan dapat lagi sekitar 36%-an lagi ya untuk target selanjutnya dari saham SMDR ini selagi trennya masih tetap bergerak uptrend seperti ini. Ini akan saya panjangkan aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada kemungkinan simulasi pergerakannya nanti yang namanya saham itu nggak melulu dia langsung ngegas ya. Jadi ada koreksi-koreksinya seperti ini. Misal dia akan bergerak turun lagi, naik, turun, naik, dan kemudian baru dia sampai ke area resistennya seperti ini. Kemungkinan pergerakannya akan seperti ini. Bisa juga dia nanti ngejebol area sini, ngejebol area ini dan kemudian terpantul di MA 200-nya baru dia bergerak naik jadi seperti ini ya. Sini MA 200-nya. Oke, di sini saya akan panjangkan MA 200-nya misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat ternyata tanggal 10 besok, di 10 Agustus besok ada ex-date-nya lagi ya dari saham SMDR di mana dia membagikan dividen lagi sebanyak Rp50 untuk per lembarnya. Kalau sebelumnya kemarin di sini juga Rp50 per lembarnya ya. Jadi di tanggal 8 Juli dan kemudian bagi lagi di tanggal 10 Agustus nanti ex-date-nya. Nah, jadi ada kemungkinan kalau kita lihat dari pola sebelumnya di sini dia di ex-date-nya malah dia naik ya di sini ya. Tanggal 8 Juli dia naik, berarti ada kemungkinan nanti ya di sini ya tanggal 10 Juli ya kalau sama seperti pola sebelumnya ya dia mungkin lanjut naik, tapi kalaupun ada koreksi mungkin koreksinya tipis ya, tetap bertahan di area support strukturnya ini ya di harga berapa, di harga 2.580-an ini. Jadi seperti itu ya. Jadi masih sangat-sangat aman untuk kita hold terus saham SMDR ini. Dan untuk kalian masih belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Ini saya hapus dulu. Oke, ternyata cukup tebal ya kalau misal kita masuk di harga closing kemarin. Misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 2.920 dengan persentase cut loss kita di bawah support trend uptrend ini aja ya. Untuk pertamanya yang batasan cut loss pertama sekitar 17,47% dan target kita juga sudah lumayan ya di harga 3.960 dengan persentase 35,62%. Nah, jadi kalau untuk kalian yang mau masuk saham SMDR ini kalian harus siap, atau kalau mau masuk di harga closing kemarin kita harus siap merelakan sekitar 17%-an ya kalau ternyata dia bergerak turun, atau kalau mau maksimalnya untuk hold jangka panjang ya kita buat aja di bawah garis MA 200-nya di sini ya. Atau kita bablaskan aja di sini. Tapi tentunya di sini tidak saya rekomendasikan ya. Tapi kalau untuk hold jangka panjang ya nggak masalah kalau kita memilih di MA 200-nya, atau ini saya hapus aja biar nggak ambigu. Oke, kita buat aja di bawah MA 200-nya seperti ini, dimana kalau untuk kita hold jangka panjang selagi dia masih berada di atas MA 200 berarti masih aman. Berarti bisa dibilang ini 1:1 ya untuk risk rewardnya. Kalau seumpama kita untuk hold jangka panjang, kita buat aja batasan cut loss kita yang terakhir yang semaksimal mungkin di bawah MA 200-nya. Kalau ngejebol MA 200 kita keluar dulu aja dengan persentasi yang cukup tebal dengan 35,62%. Dan kemudian kalau target kita juga sama di harga 3.960 dengan presentasi juga yang sama seperti presentasi cut loss-nya sekitar 35,62%-an ya. Oke, seperti itu ya. Itu adalah batasan cut loss yang kedua yang maksimalnya di bawah MA 200-nya. Tapi kalau untuk batasan untuk yang mau hold jangka pendek atau swing jangka pendek ya mending pilih yang pertama ini aja ya di harga 2.400-an ini dengan persentasi 17,81%. Itu pun kalau kita misal masuk di harga 2.920. Kalau nanti kita dikasih kesempatan dapat di harga lebih murah lagi, misal kita nawar di harga-harga 2.690-an, tentunya di sini akan memperkecil resiko kita dan akan memperlebar target take profit kita ya. Kalau dikasih ya, misal kita dapat di harga 2.690-an seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk saham SMDR ini. Selanjutnya ada saham PGAS. Nah, kalau kita lihat PGAS ini di sini dari struktur MA-nya dia masih bergerak uptrend ya, di mana MA 50 masih berada di atas MA 200 dan kemudian kalau kita lihat
kemarin dia closingnya dengan minus 1,84% dan kemudian akhirnya closingnya ngejebol MA50 nya kembali ya, akan tetapi dia masih tetap berada di dalam area sini ya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal 25 November 2021 dan kemudian menjadi resisten lagi di tanggal 8 Maret 2021 ya, dimana batas bawahnya di harga 1600-an dan kemudian kemarin dia closingnya tepat di harga 1600-an. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham PGAS ini, di sini dia masih aman terus untuk kita hold ya, dimana trennya masih uptrend dan kemudian kalau kita lihat sendiri kemarin closingnya juga masih berada tetap di area supportnya ini ya, yang mana area ini adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Nah, dimana target dia selanjutnya adalah di area ini, di sini. Mungkin terdekatnya kita buat aja di sini ya. Ini terbentuk pola double top kemarin. Sini saya hapus dulu. Oke, target selanjutnya adalah di harga 1875-an ini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal berapa ini, tanggal 14 Januari 2021-an. Oke, berarti kalau seumpama dia bergerak naik segini sampai ke sini, berarti dia akan dapat, kita akan dapat sekitar 17,30%-an ya. Tapi kalau seumpama nanti dia bergerak turun, misalnya aja kalau dia ngejebol area ini, mungkin kita bisa keluar dulu aja ya dari harga 1600-an ini untuk batasan cut loss yang pertama, dimana ini adalah area supportnya ya. Tapi kalau mau maksimal kita bisa keluar ketika dia di sini, ketika dia ngejebol support trendline afternya ini. Coba kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk hold jangka panjang kita bisa perhatikan di area support trendline afternya ini. Coba saya hapus dulu. Nah, di sini adalah support awalnya dan kemudian dia bergerak naik dan kemudian terbentuk lower high yang pertama di sini dan kemudian dia naik terus dan kemudian dia turun dan kemudian nanti kalau seumpama dia ngejebol juga area ini di harga 1600-an ini, ada kemungkinan dia akan kembali ke area support trailer afternya ini ya, untuk kembali mantul menyentuh area dan kemudian kembali naik lagi ya, seperti ini. Nah, seperti, jadi tentukan pilihan kalian ya, kalian mau keluar di mana, mau keluar ketika dia ngejebol harga 1600-an atau dia mau keluar ketika dia sudah tidak membentuk lower high selanjutnya di sini ya, atau ngejebol support trendline afternya ini mungkin di harga-harga 1400-an ini ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham PGAS ini, apa kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Jadi sini targetnya di sini dan kemudian batasan cut loss kita buat maksimal di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi misal kita masuk di harga 1600 dan batasan cut loss kita maksimalkan aja di support trend afternya di harga 1405 dengan persentase 12,19% dan kemudian target kita sekitar 17,19% ya. Jadi bisa dibilang cut loss kita sudah lumayan lebar, sudah lebih dari 10%, tapi target kita juga sudah lumayan bagus juga ya, dimana target kita sudah sekitar 17,19%. Oke, jadi untuk kalian yang mau masuk saham PGAS ini, tentukan ya, atau bisa dibilang siapkan mental kalau seumpama kita masuk di harga closing kemarin dan kemudian dia bergerak turun, kita harus siap atau siap merelakan kehilangan sekitar 12,19% kalau dia bergerak turun. Tapi kalau dia bergerak naik, kita siap mengantongi sekitar 17,19% dari target pertama saham PGAS ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham PGAS ini. Selanjutnya ada saham EMTK. MTK ini mulai menarik ya, dimana kemarin dia ketika dia ngejebol MA50 nya dan kemudian dia lanjut turun, ngejebol MA200 nya dan kemudian lanjut turun terus dan kemudian dia ternyata mantul di harga 1500-an ini ya, dimana 1500-an ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal 18 Desember dan kemudian di sini sempat menjadi area support di tanggal 12 Oktober 2021 dan kemudian ternyata dia berfungsi lagi di sini atau terpantul lagi di area supportnya di tanggal 4 Juli 2022 dan kemudian dia kembali menguat lagi dan kabar baiknya saat ini dia sudah berada di atas MA200-nya ya, dimana di sini juga kalau kita lihat ini adalah area support juga sebelumnya di sini ya. Nah, di sini adalah area support sebelumnya ketika dia naik dan kemudian dia retest di sini dan kemudian retest lagi dan kemudian dia lanjut naik lagi ya. Nah, di sini adalah area supportnya dan kemudian juga sempat menjadi area resisten di sini ya. Berarti dia sudah berhasil breakout dan kemudian saat ini sudah berada di atas MA50-nya.
MA di atas MA 200-nya, dan kalau dia konsisten nanti tetap berada di atas MA 200-nya, otomatis MA 50-nya juga akan mengikuti, akan bergerak ke atas, dan kemudian akan terbentuklah yang namanya golden cross, di mana MA 50 akan memotong MA 200-nya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham MTK ini masih aman terus untuk kita hold selagi dia masih berada di atas MA 200-nya seperti ini. Dimana target dia selanjutnya adalah semoga aja dia bisa kembali ke harga 2890-an ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari struktur besarnya sendiri, ini adalah area sideways-nya, dimana kalau kita lihat di sini dia ketika dia berhasil breakout dan kemudian sampai ke harga berapa nih? Ke harga 2960 dan kemudian menyentuh lagi ke harga 1500-an, 540 dan kemudian naik lagi, dan kemudian dia turun dan kemudian dia naik sampai ke harga 2900-an yang tadi ya. Dan kemudian saat ini dia kembali turun lagi. Jadi ada kemungkinan kalau seumpama kemarin ada yang nyerok ketika di area support ini di harga 1500-an ini, dan kalau dia sama seperti pola sebelumnya, berarti kita akan mengamankan profit sekitar 85,51% dari saham MTK ini ya, dimana ini adalah area sideways-nya dari saham MTK ini ya. Nah, seperti itu ya. Dan untuk kalian masih belum punya saham MTK ini, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Misal kita masuk di harga closing kemarin ya, harga 2080, dan batasan cut loss kita buat aja satu tick di bawah area sini ya. Nah, seperti ini ya. Dimana kita entry di harga 2080. Maaf, di harga 2080, dan kemudian batasan cut loss kita buat di harga 1780 di bawah MA 200-nya, dan kemudian di sini di bawah support strukturnya. Dimana ini adalah area support dan resisten juga sebelumnya. Di sini support di tanggal 27 Mei dan kemudian menjadi area resisten di tanggal 16 Juni kemarin, dan kemudian menjadi support di tanggal 26 Juli 2022. Jadi kita buat aja batasan cut loss kita di bawah area sini ya, di harga 1780 dengan presentasi 14,42%, dan target take profit kita yang maksimal di harga 2890 dengan presentasi 38,94% ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang mau masuk saham MTK ini, jadi perhatikan atau siapkan kalau seumpama nanti kita masuk dan kemudian dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus siap merelakan sekitar 14,42%. Tapi kalau seumpama dia nggak bergerak turun dan kemudian dia naik terus ngegas sampai ke area resisten, kita harus siap juga menyelamatkan profit yang lumayan jumbo ya, sekitar 38,94%, dan itu nggak menutup kemungkinan juga ya. Kalau kita lihat dari strukturnya sendiri di sini, kita bisa tarik garis aja seperti ini ya. Nah, ini adalah jalur simulasinya, di mana dia ada akan bergerakan ya. Jadi saham itu kan nggak melulu dia naik terus, jadi ada koreksinya. Jadi seperti ini, ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini dan kemudian dia sampai ke area resistennya ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham MTK ini, jadi kalau yang mau masuk ya silahkan masuk, tapi kita harus siap merelakan sekitar 14,42% ini kalau seumpama dia nanti bergerak turun dan ngejebol area supportnya ini. Kalau seumpama nanti kita diberi apa ya, diskon lagi, semoga aja kita bisa dapat di harga lebih murah lagi, misal di harga 1890-an, gunanya untuk mempersempit atau memperkecil presentasi cut loss kita dan memperlebar target take profit kita, tentunya kalau dikasih ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MTK ini. Sudah selesai, 6 saham sudah kita analisis bersama, sudah kita lihat bagaimana apa ya istilahnya, bagaimana pergerakannya saham-saham ini, yang sudah kita analisis bersama dan sudah kita simpulkan hasil akhirnya, apakah kita sudah bisa mulai entry ataupun kita masih harus menunggu lagi saham-saham ini untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bukan ajakan jual, bukan ajakan beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Saya memberikan secara teknikal analisisnya, silahkan dianalisis dengan analisis yang lain untuk menguatkan teknikal analisis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.